Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumira hadrati Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi wa sumira hadrati Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumira hadrami lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana khairal bab wa yassir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para hujaj, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Miftahul Sholihin Al-Mukarram Bapak Ustaz Fendi beserta jajaran, semoga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus rumah yang kita cintai ini. Juga yang saya hormati kepada bapak-bapak jemaah taklim, semoga kita juga senantiasa dihujani curahan rahmat, taufik serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan sholat fardhu maghrib secara berjamaah dirangkai dengan thalabul ilmi. Beriring salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada saudara-saudara kita lanjut masih berkaitan tentang asbabu tayamuni, tentang sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi darin amin ya rabbal alamin. Faslun fil bayanil ajzi min an isti'malil ma'i. Asbabu tayammumi ay jawazu salasatun. Wa sabbabu salisu al ihtiyaju ilaihi ay ilal ma'i li adsi hayawanin muhtaramin. Sekarang yang ketiga, terakhir. Sebab-sebab yang ketiga
dibolehkannya bertayamum, al-ihtiyaju ilaihi dibutuhkannya air, li'atsi hayawanil muhtaramin untuk menghilangkan dahaga hewan yang dimuliakan. Nanti kalau misalkan keterangan berikutnya ada manusia digolongkan seperti hewan, jangan marah sama saya nih ya. Kalau marah sama Syekh Nawawi, sono di makam malah silakan. Misalkan disampaikan nih keterangan Syekh Nawawi, ketika ada manusia yang tidak usah disamakan dengan binatang kedudukannya, jangan marah sama saya. Kalau marah pengarang kitab Kasifan nih, kalau marah, kalau berani mah langsung ke Mekah, makam di Mekah. Siapa itu? Hayawan mutarimin, hewan yang dimuliakan, wa huwa may yahrumu qatluhu, hewan yang haram, yang dilarang membunuhnya. Nanti biar gamblang dilaksana oleh Senawi, saya nggak berani mengatakan sekarang. Qalahu Nawawi fil idahi, Imam Nawawi Damaskus menjelaskan dalam kitab idahnya, walau wajadahu wa mutajun ilahi li atsihi au atri rafiqihi au dabbatihi au hayawani mutaramin yataimamu wa lam yatawaddo. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab idah, walau wajadahu, seandainya seorang mendapatkan air, wa mutajun ilahi, dan air itu dibutuhkan li'atsihi, karena menghilangkan dahaga dirinya. Ini nih agak detil bahasa Nawawi ini. Bukan cuman terkait bab tayamum, sangat detil. Berarti lagi-lagi sampai saya pahami dan kita pahami, ketika kita bertayamum tidak sesuai dengan satu rukun yang disampaikan oleh kitab Kasifah ini, salah satu kitab fikih ini, berarti tayamum kita tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Itu maksudnya. Walau wajadahu, dan seandainya seorang menemukan air, punya air, wa mutaj ilaihi, dan orang itu membutuhkan air li'atsihi, untuk atau karena menghilangkan dahaga dirinya, au atsi rafiqihi, atau untuk menghilangkan dahaga teman-temannya, au dabbatihi, atau untuk menghilangkan dahaga. Sebenarnya kan dahaga binatang melata, saya artikan binatang yang ditunggangin. Kalau misalkan berkuda, untuk kudanya. Kalau dia naik onta, untuk ontanya. Au hayawan muhtaramin, atau hewan yang dimuliakan. Nah ini nih yang dimuliakan, nanti keterangan banyak banget ini. Ya tayammama, maka ia bertayamum, boleh. Walam yatawaddoa, dan tidak boleh berwudu. Jadi ketika seseorang punya air, si Zaid punya air, cuman airnya itu dipakai untuk dirinya, menghilangkan dahaga dirinya, atau dia nggak butuh tapi yang butuh teman-temannya, atau temannya nggak butuh tapi binatang yang dia tunggangin butuh air itu, haus, atau binatang itu nggak butuh tapi yang lain yang butuh, tapi yang dimuliakan, maka si Zaid saat itu tidak boleh berwudu dengan air itu, tapi hendak bertayamum. Maka ketika dia berwudu, otomatis dilarang berwudunya, tidak sah. Kenapa? Karena saat itu ada rukhsah bertayamum, sebab itu dibutuhkan untuk yang tadi sebutkan. Kita paham ini. Jangan merugul, ini gua yang beli, gua yang dapat, enak aja loh, misalkan ini mah. Tetap ketika berwudu dengan itu maka tidak diperbolehkan, malah dianjurkan bertayamum. Pertama, sawaun fi dalika, sama saja hukum yang tadi dijelaskan, al-aslu fi yaumihi aw fi ma ba'dahu qabla wusi ila al-ma'i akhar. Sama saja kondisi tadi, haus itu pada hari ini kek, atau yang akan datang kek, ke depan maksudnya. Ya, sebelum dia sampai kepada air yang lain, maksudnya sebelum dia sampai kepada tempat air yang lain. Ini yang diomongin ceritanya musafir ini, yang diomongin bukan orang dalam keadaan hadir, yang diceritain dalam keadaan perjalanan cerita ini. Ya.
perjalanan, sedang perjalanan, aus tuh, punya air terus orang si Zaid. Cuman si Zaid nggak butuh saat itu mah, cuma teman-temannya butuh tuh ini. Maka si Zaid tidak boleh berebut dengan air itu, segera disampaikan, diberikan pada teman-temannya. Temannya nggak butuh, cuman kuda ini taikin, onta ini taikin, misalkan binatang itu dibutuh, maka berikan untuk onta itu atau untuk kuda itu. Atau nggak butuh, tapi ada binatang lain yang butuh, misalkan binatang yang dibawa, misalkan. Atau di saat itu ada binatang juga sedang haus, maka berikan kepada binatang itu. Tapi binatang dimuliakan nanti keterangannya. Maka ketika si Zaid berwudu dengan itu, maka tidak sah. Kenapa? Karena hukumnya harus diberikan pada orang yang butuh, dan si Zaid boleh bertayamum. Maka inilah yang ketiga, dibolehkannya sebab-sebab tayamum. Tuh yang pertama. Kemudian qala ashabuna, kalangan sahabat kami Asy-Syafi'iyah berpendapat wa yahrumu alaihi al-wudu'u fi hadhil hali. Imam Syafi'i, sahabat-sahabatnya kalangan Syafi'iyah ketika berwudu saat itu haram hukumnya. Bukan dianjurkan, haram hukumnya. Kira-kira bisa dipahaminya. Jadi ini kondisi yang dicontohkan cuma kayak begini. Bisa ada kondisi yang lain. Artinya cuma satu contoh aja disampaikan, gak mungkin semua dicontohkan. Satu keadaan kondisi kayak begitu tuh berarti ketika seorang berwudu dengan air yang dimiliki, sementara ada beberapa orang yang membutuhkan, ketika berwudu sejak haram hukumnya. Kalau haram berarti ketika berwudu tidak sah, itu maksudnya. Haram, bukan mubah pun bukan yakrohu. Kalau yakrohu cuma makruh, tapi haram. Berarti ketika itu si Zaid berwudu dengan air yang dimiliki, sementara di sampingnya membutuhkan, dirinya atau enggak, temannya atau binatang tunggangan atau binatang lain yang ada di situ yang dimuliakan, maka si Zaid haram saat itu berwudu. Maka dianjurkan dia bertayamum. Pendapat itu kalangan dari Syafi'iyah. Jangan begini, Ustaz, saya baca di YouTube Ustaz itu ngomong begini, terus di Google saya baca tuh ada artikel kok boleh. Kita lihat dulu apa yang membolehkan, siapa yang diomongin. Imam Syafi'i mazhabnya. Kita nyebrang kepada imam mazhab lain. Kira apa teman-teman ya? Jadi kalau baca artikel jangan langsung diiyakan, bukan nggak boleh, silakan. Ini membolehkan siapa nih? Kau Ustaz aku menyampaikan kasih apa tidak boleh, sementara di artikel boleh. Lihat artikelnya, kepada mana rujukannya dia. Kira apa teman-teman ya? Bukan nggak boleh, silakan bergaul dengan Bang Google, dengan YouTube, silakan bergaul, silakan. Buat permedaran silakan. Kemudian yang berikutnya elatnya, li anal hormata, elatnya nih, alasannya kenapa diharamkan. Jadi kenapa ulama kalangan Syafi'iyah mengharamkan ketika orang mau berwudu air sendiri, cuman saat itu dibutuhkan oleh orang lain air itu, diharamkan elatnya li anal hormata nafsi, karena sesungguhnya memuliakan jiwa, nyawa. Akadun itu lebih penting, wala badal lisurbi wala wudu'i badlun wa huwa tayammum. Dikarenakan kenapa penting menghormati jiwa? Keadaannya kalau minum mah enggak ada penggantinya. Kalau udah aus mah bisa modar tuh orang kalau kasih minum. Tetapi kalau berwudu mah boleh diganti dengan tayam. Jadi ada alatnya. Kalau ulama juga. Jadi ulama memberikan statement pernyataan haram tuh nggak sembarangan, punya alasan. Apa alasannya? Tuh alasan elatnya li anal hormatan nafsi akadun wala badalla li surbi wal wudu'i badalun wa huwa tayammum. Karena sesungguhnya memuliakan jiwa, menghormati nyawa itu lebih penting. Kenapa? Karena haus itu nggak bisa digantikan dengan yang lain. Orang bisa mati. Tetapi kalau wudu bisa digantikan dengan bertayamum. Wal ghuslu anil janabati wa anil haidi wa gharihima kal wudi fi ma dzakarnahu. Jadi kata kalangan Syafi'iyah, mandi untuk janabah, mandi junub maksudnya harus besar, untuk haid dan selain keduanya itu seperti wudu.
Fima zakarnahu, sebagaimana telah kami jelaskan di muka. Artinya, ini teman-teman misalkan punya junub nih, mau mandi nggak ada airnya, maka bertayamum. Lihat Al-Maidah ayat 6. Ya, tafadhol Pak RT. Saya sudah rindu dengan Pak RT sebenarnya. Sangat kangen sebenarnya. Ya kan? Ya. Sama ketika misalkan teman-teman main bola, main bola malam-malam, nggak ada air buat mandi, maka bertayamum. Kamu teman-teman bisa lihat di Al-Maidah ayat 6, bisa lihat, buka. Kemudian wasawaun kana mutajul lil adsi rafiqahu al mukhalita lahu, sama saja butuh minum itu untuk temannya yang bercampur kepadanya. Aw wahidan minal faqilati, mohon maaf, minal qafilati wa huwa musafirun. Artinya air itu sama saja yang dibutuhkan untuk temannya kayak yang berbaur dengan dia, atau salah satu dari rombongan, bahwa musafir, orang perjalanan. Ar-rukbu bi fatir ra'i wa sukun kafi jamul rakibin kasabin jam'u sahibin. Jadi dijelaskan Asnawi, ar-rukbu bi fatir ra wa sukun fa disukun kafnya. Ar-rukbu jamanya jama seperti jama rakibin, seperti lapat sobi jama sahibin. Artinya ketika orang itu punya air, sama saja, bukan cuma dia yang butuh, temannya butuh, atau salah satu rombongan yang orang perjalanan itu butuh, kasihkan. Nah, itu kan rombongan dia, Ustaz, bukan rombongan saya. Kasihkan kalau kita tahu dia sedang butuh. Atau orang yang berkendaraan, berkuda maksudnya, atau orang naik ontak, kita tahu, silakan kasihkan. Ketika kita tidak berikan, enak aja antum, anak yang bawa capek-capek boleh beli, enak butuh kasihkan. Ketika berwudu berpikir begitu, maka haram, kata kalangan Syafi'iyah. Kira-kira paham gini? Ini contoh kecil, ini sepele kelihatannya, padahal bisa terjadi nih. Saya dulu memandang sepele ketika orang itu uzur, ketika keluar sesuatu nggak ngaso-ngaso, saya pikir apa iya sih? Ternyata saya ngalamin 2 bulan. Dubur saya keluar cairan sedikit, tapi seperti keran klek-klek 2 bulan. Ngalamin saya. Karena saya tahu ilmunya saat itu, maka saya nggak panik udah. Ketika zuhur tiba, saya bersihkan dubur saya kasih pembalut, saya sholat. Ketika sholat dia akan keluar darah itu, maka saya sholat kita. Tetapi kalau kita nggak tahu ilmunya, udah nggak sholat deh, bawa lagi keluar, lagi ngocor, keluar darah, kan begitu. Makanya sholat cuma dulu uzurnya ketiduran dan kelupaan. Dubur ngocor mah nggak ada masalah, kencing orang ngasuh-ngasuh nggak ada masalah, tidak halang untuk ninggalin sholat. Kamu nggak mau sholat, kencing mulu Ustaz, nggak ngasuh-ngasuh, nggak geber deh, nggak ada termasuk halangan dalam beribadah, tetap jalan. Cuma caranya pas berwudunya ketika sudah masuk waktu, seperti istri yang istihadah, perempuan tuh kan, ketika keluar darah istihadah itu lewat 15 hari, maka tetap sholat. Cuman sholatnya pas zuhur tiba, langsung dia bersihkan farjinya, ditambah dengan pembalut, terus sholat. Ketika keluar darah itu, ketika sholat, sah sholatnya. Paham kira-kira teman-teman ini? Baik. Jadi saya pernah menyampaikan dalam kitab ini, dalam sebuah majlis, ilok Ustaz begitu. Ya Allah. Artinya saya menyampaikan sesuai dengan isi kitab ya. Saya tidak pakai akal, tidak pakai nafsu, sesuai yang saya baca. Kemudian sama saja tuh, yang butuh air itu untuk menghilangkan dahaga, untuk dirinya atau untuk rombongannya yang bercampur dengan dia, atau salah satu dari satu minal qafilah. Qafilah itu rombongan juga ya, atau rombongan ya. Wa musafirun, atau yang dalam perjalanan, maksudnya rombongan dalam perjalanan. Tetapi bukan rombongan dia, orang lain maksudnya, tapi dia tahu kalau dia itu sedang butuh air. Walau imtana sahibil ma'i, dan seandainya orang yang punya air itu menahan airnya, mencegah, nggak mau ngeberiin, nggak mau ngasihin,
min badlihi, dari memberikan air itu. Walau imtana sahibul ma'i min badlihi, dan seandainya orang yang punya air itu menahan airnya untuk tidak memberikan kepada orang lain yang butuh itu, wa wa mutajilil atsin, sedangkan orang yang punya air itu nggak butuh air itu untuk menghilangkan dahaganya, wa hunaka mutarrun ilaihi li arsi halan, sedangkan di sonono itu butuh tuh air untuk menghilangkan dahaga saat itu juga. Isnawi katanya nih, wa in ihtajahu al maliku malan, meskipun orang yang punya air itu butuh air cuma nanti di waktu yang akan datang. Jadi kalau malan itu mana kalau nggak salah masa yang akan datang ya. Kalau nggak salah, ini tolong bantu. Ini namanya tulisan ada harokatnya, saya juga di rumah saya coba-coba terjemahkan agak pusing. Jadi seandainya dan sekalipun orang yang punya air itu butuh, cuman nanti yang akan datang butuhnya. Kana multarri kanil mudar kana lil mutarri ahaduhu qahran, maka orang yang butuh itu boleh merebut dengan paksa itu. Jadi bisa terjadi pembunuhan ini Pak, cuman gara-gara nerapin tayamum. Cobaan gara-gara untuk bertayamum dengan sempurna orang bisa saling membunuh. Ilok bos, nah ini keterangan kitab, tapi jangan dipraktekin. Artinya ini mah ini menyampaikan seandainya terjadi bisa jadi terjadi, cuman begitu pentingnya bertayamum secara hukum. Kata Senawawi begini, pelan-pelan. Seandainya orang yang punya air itu menahan airnya, enggak memberikan kepada orang lain, kepada yang butuh. Sedangkan orang yang punya air itu enggak butuh air itu, cuman butuhnya nantinya akan datang, butuhnya sangat datang. Maka orang yang haus boleh mengambil air itu dengan paksa. Misalkan si Jahid punya air, si Bakar butuh air si Jahid. Si Jahid enggak memberikan ke si Bakar, si Bakar sangat butuh kepada si Jahid, maka si Bakar boleh merebut air si Jahid dengan paksa. Ai wa alaik qimatuhu, maksudnya wajib kepada si Bakar itu untuk membeli air si Jahid, wajib. Wa alaihi, yang atasnya wajib. Nah, walau qatilahu alaihi, dan si Jahid boleh memerangi dan si Bakar boleh memerangi si Jahid untuk merebut air itu. Si Bakar nih yang butuh itu boleh memerangi si Jahid untuk mengambil air itu, boleh. Ya. Diminta kagak nggak boleh, dibeli kagak boleh juga. Maka si Bakar boleh memerangi si Jahid. Fa'in qutila ahaduhuma, dan seandainya terbunuh salah satu dari mereka berdua, si Jahid sama si Bakar yang terbunuh nih, ditanya nih. Ini saya lagi dongeng, saya lagi nantikin. Ya, tapi begitu hebatnya ulama kita menerangkan hukum tentang masalah bab tayamum. Berarti tayamum nggak sembarang ujuk-ujuk tayamum. Kalau dalam perjalanan, seandainya terbunuh salah satu, apakah si Jahid yang terbunuh atau si Bakar nih yang terbunuh, karena sahibul ma'i, maka orang yang punya air keberadaannya mahdhur dam, itu hal darahnya. Si Jahid punya air, diminta kagak boleh, dibayar kagak boleh, rebut paksa. Bahkan boleh diperangin ketika si Jahid dibunuh, misalkan mati salah satu, kata Senawawi, maka si Jahid yang punya halal darahnya. Wow, jogo neng. Kita bunuh boleh. Ini bab tayamum loh. Makanya kadang suka bingung saya mengaji berogah banget. Sekarang ibadah udah bener banget, ahli surga. Padahal bab tayamum kita pusing. Bab tayamum kita belum nyampe ilmu kita. Bab tayamum. Ini kan ngaji kayak susah. Kadang-kadang alasan banyak-banyak nggak ngaji. Capek Ustaz. Iya, saya capek sama. Nah, ngaji biasa Ustaz, masuk malam itu biasa Pak Daud ya. Bercanda Pak Daud ya. Orang yang punya air itu si Jahid boleh dibunuh, halal darahnya maksudnya. Laki sosok maujudun fihi wala diyata maujud fihi wala kafaratu maujud li kauni zalima yamnahu minhu. Karena Senawawi tidak ada kisos terjadi pembunuhan
pihi dalam mengambil air itu. Ya. Artinya kalau yang membunuh si bakar yang butuh, yang terbunuh si jahit, maka si bakar nggak kena hukum kisos itu maksudnya. Kalau kisos gini Pak, dibunuh lagi maksudnya, itu nggak hukum kisos. Wala diata, judun, dan tidak kena diat, dia tuh kena apa? Tebus ya, bayar ya, atau kifarat, tebusan, enggak. Likaunihi zoliman yamnau minhu, karena si jahit keberadaan terhadap orang zolim telah menahan airnya untuk berikan pada si bakar yang butuh air tersebut. Masya Allah, sampai bab tayamum sampai saling bunuh Pak. Bab tayamum saling bunuh, masalah hukum. Tapi sekarang coba-coba Pak, kenapa dibunuh seorang? Gara-gara air kaya di penjara kita udah. Karena ini artinya menjelaskan bagaimana pentingnya tentang masalah bab tayamum. Pernah dengar nggak terangin tentang masalah hadis man taraka sholatan hatta hiruja waktuha kafir murtad? Pernah dengar nggak? Man taraka sholat wahidatan, barang siapa ninggalin waktu satu, sholat waktu satu aja, hatta yakhruja waktuha, hingga keluar waktu sholatnya, wahwa kafir murtadun, maka orang itu murtad dan kafir, atau sebaliknya. Itu ulama sepakat, bahkan sahabat terus tabiin, terus imam mazhab terus sepakat. Di kitabnya namanya Irshad Ibad, sepakat semua. Cuman kalau Imam Syafi'i lain, enggak langsung dibunuh Imam Syafi'i mah. Kamu enggak sholat ya? Iya Tuan. Kenapa? Karena sholat itu sebuah kewajiban. Saya yakin Tuhan. Terus saya cuma malas doang sholat. Jangan dibunuh. Suruh tobat. Tobat, sholat. Kalau enggak baru, jangan dibunuh, pukul dengan pedang. Satu pendapat dengan tongkat. Satu pendapat tusuk dengan besi sampai modar. Itu orang enggak sholat. Makanya bab tayamum lebih hebat lagi. Lebih luar biasa lagi. Orang yang enggak sholat digolongkan seperti binatang di bab tayamum. Jangan marah sama saya, awas nih. Orang PGM kalau ngedengerin kan marah sama saya. Tapi saya nggak takut. Kalau dijegat saya lari ngulon jegat saya kidul. Kalau dijegat juga saya tidur di masjid. Iya, artinya dengan kita makanya sampaikan sebuah majelis, nggak sebut namanya dah, Ustaz Agus ekstrim, kajiannya keras. Bukannya keras, emang begini keterangan kitabnya. Sampai berikut sampai lagi-lagi orang yang nggak sholat digolongkan binatang. Nanti bukan saya ngomong, saya Nawawi. Saya waktu lagi. Wa kanal al-muttar madmunan bil qisasi audiyati wal kafarati li kauni maktulan bi ghairi hakim. Sedangkan orang yang butuh itu dijamin dari kisos, ya, orang butuh nih, dari kisos, dari diyat, dari kifarat li kauni maktulan bi ghairi hakim, karena orang yang yang butuh itu terbunuh dengan tanpa hak. Beda. Orang yang punya air tidak dijamin, tapi orang yang butuh mah ketika dia membunuh maka dijamin dari kisos, dari hukum kisos, hukum diyat, hukum kafarat. Ini lagi. Walau itajaz sahibul ma'i ilaihi li asid nafsi kanal maliku muqaddiman ala ghairihi, dan seandainya orang yang punya air butuh kepada itu untuk menghilangkan daga dirinya, kanal malikul muqaddiman, maka orang yang punya air didahulukan ala ghairi dari yang lain. Beda ini mah. Orang yang butuh, orang punya air butuh untuk dirinya, itu mau diprioritaskan. Cuman kalau butuh saat itu, kalau butuhnya malah masa akan datang, wajib orang itu memberikan kepada orang lain. Sampai situ paham kayaknya teman-teman? Sebelum saya lanjut, silakan menanyakan, tinggal 10 menit waktu. Tinggal 15 menit. Silakan. Sambil saya minum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ini kemarin saya bahas di asalin, aqua. Air aqua itu, air itu ada namanya, mohon maaf. Air itu disebut berubah kullu ma'in, seluruhnya. Tetapi dalam kitab Bajuri kemudian dijelaskan itu, kita bajukan syarah dari kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib menyarahkan kitab Takrib. Itu saya bahas di Majma' Asalin. Aqua itu boleh pakai untuk berwudu. Kenapa? Karena aqua itu tidak ada ciri-ciri sifat yang 3. Warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, rasa air bukan rasa jeruk. Kemudian aromanya juga aroma air bukan aroma delima. Ya, bukan formalin. Boleh dipakai suci mencuci, tapi yang darurat ya, bukan untuk jadi bentuk mubazir ya. Jangan mentang-mentang kita ada banyak nyohor, ada tamu datang, saya mau wudu dulu ya, ambil aqua dibuka. Atau yang sekarang lagi tenar merek apa tuh? Oh ini, Li Mineral. Nyohor, itu mubazir. Yang dimaksud aqua boleh digunakan ketika memang dibutuhkan, maksudnya kita dibutuhkan, boleh, tidak apa-apa. Saya mengatakan berdasarkan kitab yang saya baca, Bajuri itu boleh air aqua dipakai untuk berwudu. Karena air itu kan ada 7. Air mutlak itu 7. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air barodi. Barodi itu ada yang mengatakan bun, ada 2 macam pengertiannya. Kalau dalam Fathul Qorib, air salju itu dari atasnya cair, nyampe ke bumi keras. Kalau barodi itu air dari atasnya kayak batu, tek, saya bawa cair. Gitu. Jadi 7 macam. Nah, aqua tergolong suci menyucikan. Kenapa? Karena aqua tidak berubah sifatnya. Warnanya tetap warna air, aromanya aroma air, rasa-rasa air. Jadi boleh dipakai untuk berwudu berdasarkan kitab yang saya baca. Silakan. Nah, bukan kerja, oh enggak? Nah. Masih rasa air, Pak? Iya, masih rasa air. Ada air mukholid, campuran maksudnya. Ada mujawir, ada guair mustagna, ada mustagna anhu. Kalau mukholid itu yang bercampur sesuatu ke air, cuman dia sama warnanya, sama seperti cuka. Nyampur, pas dites oleh ahlinya nih, kau belum nggak rasa cuka, maka suci menyucikan. Ada mujawir, mujawir itu bisa diangkat campurannya, seperti kolam atau empang jatuh seperti kayu, mujawir nih, atau seperti apa namanya, bentuk apalah, minyak misalkan. Ketika diangkat bentuknya, terus minyak itu diangkat, maka suci menyucikan. Kan ada guair mustagna, ada guair mustagna itu yang bercampur bisa dibuang. Yang penting syaratnya ketika bercampur, sisa dari yang tidak bercampur lebih 2 kula atau 2 kilo, maka suci mencucikan. Yang tidak mencucikan, yang bercampur aja itu. Kalau minyak kan bisa dibuang. Dalam kitab kasih pagi jasam itu dibuang, bisa dibuang. Di sini, dibuang. Maka air yang mineral yang sampaikan itu suci menyucikan, Pak. Bisa dipakai berwudu. Jadi bukan suci dan mencucikan, kecuali sudah tidak bisa dirubah seperti air kopi, berubah namanya, atau air susu, suci tapi tidak bisa mencucikan. Masih ada yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air pam kada sah, air kotor, air bersih air pam. Air pam itu air bersih, bukan air kocok, air bersih. Air pam itu air dari bawah disedot, itu air bersih. Yang penting pas sudah sampai ke kita itu suci menyucikan, artinya nggak berubah sifat, Pak Residen. Warnanya kan begini, Pak ini air kocok, oke. Pas disaring sampai ke gelas berikutnya bening warnanya. Kita lihat apakah di air ini ada 3 sifat yang berada di tempat air ini.
Coba kamu rasakan, oh tidak rasa kocok, rasa air. Coba kamu cium, oh tidak rasa pesing, rasa air. Coba warnanya, oh bening, warna air bukan warna kocok. Berarti suci menyucikan. Yang kita lihat apa namanya saat ininya bukan sebelumnya. Air hujan itu kan suci menyucikan. Ketika jatuh di genteng, ditaruh di bak, tetiku sampai ngampar, maka tidak bisa dikatakan suci menyucikan. Suci, tapi pas jatuh di genteng. Air sumur suci menyucikan, pasti angkat pindah ke kolam 2 kolam, di kolam ada catnya, apa bisa dipakai bersuci? Sumur kan bersih tuh, jet pump deh, buang ke kolam, 3 kula Ustaz, bukan 2 kula. Tapi di kolam itu ada cat warna putih, apakah bisa pakai bersuci? Kan enggak. Kenapa? Karena sifat air yang satu berubah, warnanya berubah, bukan warnanya, tapi warna putih. Paham begini? Bisa dipahami kira? Jadi yang ada saat ini bukannya sebelumnya. Sebelum suci kotor ya tidak suci. Sebelumnya menurut antum kurang suci, pas sampai di sini bersih, sifatnya yang 3 nggak ada, maka bisa dipakai suci menyucikan. Jadi air mutlak 7. Tetapi kalau sudah bercampur, maka tinggal melihat apakah itu berubah nggak sifat yang 3 itu. Bahkan keterangan berikutnya nanti dalam bab air, ketika satu kolam kemasukan sesuatu, tinta misalkan, masuk. Tetapi pas sampai di situ warna tinta tidak mempengaruhi air, maka suci menyucikan air itu. Atau cuka masuk, kencing deh masuk, kencing di kolam nih, kencing nih 2 kula misalkan atau 3 kula airnya. Pada dicium, ini nggak mau kencing, dijilat nggak rasa kencing, maka suci mencucikan walaupun kencing jatuh ke situ. Air yang sedikit kejatuhan najis, walaupun nggak berubah tetap najis. Air yang banyak kejatuhan najis, ketika sifat yang 3 berubah tetap suci menyucikan. Kira-kira paham teman-teman ini? Cuman ada najis yang dimaafkan. Banyak seperti laler nemplok di sayur. Tapi kita nggak melihat tuh di kaki laler nemplok kotoran najis, tai misalkan, maka dosa suci menyucikan. Atau kucing minum air yang sedikit, suci menyucikan. Kucing mah habis makan pakai tikus, misalkan ini mah, nyemplung di sayur kita sersop, tetap suci menyucikan. Siapa yang ngomong? Saya Nawawi dalam kitab Asy Syafa saja. Kalau teman-teman ngesop daging 1 kuali, dijilat kucing, jember, bawa ke saya makan. Jangan khawatir, nggak bakal sembuang. Bisa dipahami Pak Daud ya? Ya masih ada? Belum ada setutup? Waktu tinggal 5 menit. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau misalkan air kita milikin, kita punya saat ini, terus kita harus bertayamum. Minum gitu ya, minum. Baik. Baik. Jadi kalau perjalanan, sebelumnya sampaikan ketika musafir perjalanan, ketika nggak ada air ada nih cuma untuk minum kan gitu. Maka si musafir itu harus istihad, cari dulu. Cuman di mana kondisinya? Kalau kondisi di padang pasir, maka boleh bertayamum. Tetapi kalau kondisi bukan di padang pasir keberadaannya, kata Syekh Nawawi ini, maka istihad lu cari selagi waktu sholat itu masih ada. Misalkan zuhur, berarti cari tuh terus. Tapi kondisinya bukan di padang pasir. Kalau di padang pasir mau cari air, abasun namanya, itu main-main, pekerjaan sia-sia, maka lang bertayam, air itu untuk minum. Lalu bagaimana kalau tempat bukan di padang pasir, pegunungan misalkan, atau tempat yang datar, atau tempat yang turun naik, maka si musafir itu wajib istihad mencari air.
Tengok kanan, tengok kiri, depan, oh ada banyak burung noblo sono, kejar. Biasa kalau ada burung ada air. Oh nggak ada burung, cuman ada pohon sono hijau, kejar tuh pohon. Biasanya kalau ada pohon ada air. Ada air di situ tuh, ada jarak 5 meter, banyak air. Cuman kalau mau wudhu di situ tuh ada macan, ada begal misalkan, maka si musafir boleh bertayamum saat itu juga. Jadi nggak boleh serahkan nyawa kita kepada begal, kepada macan. Ada hanya air banyak di kali, cuma banyak buayanya. Jangan mentang-mentang nurut sama Tuhan, udah biar makan buaya ge. Jangan. Boleh bertayamum. Saya. Masih ada yang lainnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang keruhnya itu alami. Tadi itu yang saya bilang mujawir. Seperti empang kan benih kok warnanya kecoklat-coklatan, berdaun berguguran situ, boleh suci menyucikan. Atau kali yang airnya agak kemerah-merah kena tanah yang bercampur dengan air itu, boleh. Lalu bagaimana dengan air fam? Ketika kita meyakini ada sifat banyak yang berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, maka tinggalkan tuh air. Jangan dipakai suci menyuci ketika kondisi lagi seperti itu. Tetapi kalau kondisi udah bening, ya silakan pakai. Artinya ketika sifat sudah banyak yang berubah, rasanya berubah, baunya berubah, aromanya berubah, maka jangan dipakai. Berarti itu tidak pakai untuk suci menyucikan. Bisa dipahami artinya? Kayaknya cukup ya. Cukup ya. Soalnya nggak ada kopinya soal jadi yang malas ya. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara. Mohon maaf apabila sesama yang kurang jelas atau kurang bisa dimengerti. Ini yang saya bisa. Dan kita berharap atau saya berharap kepada saudara-saudara untuk selalu aktif dalam pengajian ya. Bukan cuma di sini ya, dimanapun silakan. Jangan sampai ibadah kita nol gara-gara kita tidak mengerti cara kita ibadah yang sesuai dengan aturan fikih. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya